Kalian suka Vinland Saga? Kalian suka Berserk? Dan kalian suka monster? Gua yakin kalian pasti bakal biasa saja sama anime yang satu ini. Perkenalkan, Girls Band Cry, anime band musik CGI dengan MC yang suka banget tantrum. Berhubung gue baru aja kelar nonton anime ini, gue pun tertarik untuk ngebahas anime yang satu ini. So, daripada kelamaan, langsung aja, mari kita bahas. Sama seperti anime band lainnya, Girls Band Cry juga adalah tipikal anime musik yang sudah sering kita temui belakangan ini. Tipikal anime musik yang isinya cewek semua. Contohnya seperti K-On!, Bang Dream, dan juga Bocchi the God. Lalu, apa yang membedakan anime ini dengan anime musik lainnya? Dan apa yang ngebuat anime ini bisa dapat rating sampai 8,45 di My Anime List? Kalau butuh perbandingan, di My Anime List, Bocchi the God dapat rating 8,78, sedangkan Bang Dream My Go mendapatkan rating 8,21, dan K-On! Season 1 mempunyai rating 8,17. Kalau hanya dilihat dari angka, Girls Band Cry mendapatkan apresiasi lebih dibandingkan My Go dan juga K-On! Secara keseluruhan, karena K-On! Dengan rating tertinggi adalah K-On! Movie, yang punya rating 8,35. Jadi, apa sebenarnya yang ngebuat anime ini bagus? Menurut gua, jawabannya tuh cuma satu, yaitu MC. Kekuatan terkuat dari anime ini, sekaligus yang ngebuat anime Girls Band Cry unik adalah karakter MC-nya yang benar-benar baru untuk anime musik. Kurang lebih mirip kayak Bocchi the God, yang nilai jual terkuatnya juga ada di karakternya Bocchi yang sangat tidak biasa. Nah, MC di anime ini adalah Nina, cewek SMA yang putus sekolah dan punya masalah sama emosionalnya, alias cewek ini suka banget tantrum. Kalau saja nih cewek yang jadi MC di anime My Go, gua yakin banget para anggota My Go nggak bakal bisa terkumpul dan sudah pasti terpecah belah. Saking keras kepalanya ini cewek dan juga emosian. Nah, yang bagusnya, meskipun karakternya Nina dibuat keras kepala dan juga emosian, setidaknya karakternya Nina sama sekali tidak menyebalkan. Malahan jatuhnya lucu ngeliat tingkah laku cewek satu ini yang suka banget ngegas. Sama seperti anime band lainnya, Girls Band Cry juga bercerita mengenai seorang perempuan yang bertemu dengan perempuan lain, dan akhirnya mereka kepikiran untuk ngebuat band. Lalu satu persatu anggota baru mulai bergabung, dan terbentuklah sebuah band yang disebut Toge Toge. Secara cerita, Girls Band Cry sangat bisa kita bandingkan dengan My Go. Soalnya dari beberapa anime musik yang gue sebutkan tadi, kedua anime ini adalah anime musik dengan unsur drama yang paling kental. Walaupun dramanya tidak seribet My Go yang sampai sekian episode masih belum selesai. Mayoritas unsur dramanya cuma berkutat di permasalahan pribadi tiap karakternya yang akhirnya terbawa ke dalam band. Contohnya seperti masalah Nina dengan keluarga dan pembuli, masalahnya Momoka dengan band lamanya, masalahnya Subaru dengan neneknya, dan masalahnya Tomo dengan masa lalunya. Jadi kalau mau dibilang, tiap karakter seperti punya arc-nya masing-masing. Tidak seperti My Go yang punya satu masalah bersama dan semua karakternya malah saling tarik ulur di masalah itu saja. Sampai animenya tamat, cuma arc-nya Nina dan Momoka yang diceritakan sampai selesai. Sedangkan arc-nya Subaru masih jadi tanda tanya apakah sudah selesai semua atau belum. Jadi bisa dibilang anime ini punya potensi untuk lanjut ke season 2 karena masih ada cerita yang tersisa buat ngelanjutin arc-nya Subaru dan nyeritain arc-nya Tomo dan juga Rupa. Soalnya dari semua karakter di anime ini cuma Rupa doang satu-satunya karakter yang masih belum diceritakan lebih dalam. Bahkan cuma dia satu-satunya karakter yang belum diketahui nama lengkapnya dan yang diketahui cuma nama Rupa doang. Nah, dari segi cerita, Girls Band Cry jauh lebih enak ditonton daripada My Go. Sesimpel karena dramanya tidak diulur terlalu lama, sehingga gue tidak merasa terlalu capek ketika nonton animenya. Dramanya pun menarik banget untuk diikuti, terutama drama batin yang Nina hadapi. Malahan menurut gue, masih lebih menarik ngelihat masalahnya Nina daripada Momoka. Seperti yang gue bilang di awal, nilai jual anime ini ada di MC-nya, yaitu Nina. Meskipun orang yang ngeselin, tapi masalah yang dia hadapi dan cara dia menghadapi masalah sangat menarik untuk diikuti. Masalahnya Nina tuh bisa dibilang lumayan simple. Intinya, dia dibully orang karena menolong orang lain yang kena bully. Dan sama seperti cerita pembulian pada umumnya, Nina malah jadi orang yang disalahkan dan bukan si pembuli yang disalahin. Tipikal premis cerita Cina gitu. Nah, disinilah sifat keras kepalanya Nina terpampang jelas. Ketika semua orang menyalahkan dirinya, Nina sama sekali tidak mau terima, dan dia tetap bersikeras kalau dia tidaklah salah. Sampai kapanpun, Nina tidak mau mengakui kalau dia yang salah, dan yang salah justru orang lain. Sifat ini kebawa terus sampai kemana-mana, mulai dari konflik dengan orang tuanya, konflik dengan temannya, dan bahkan konflik ketika mereka sudah ngebuat band. Nina masih tetap keras kepala dan masih tetap ngotot kalau keputusan yang diambil adalah keputusan paling benar, dan orang lainlah yang salah. Nina bahkan sampai berhenti sekolah dan pergi dari rumah demi membuktikan kalau pilihan yang dia ambil tidak salah.
Mirip-mirip kayak Kasumi dari anime Bang Dream. Cuma bedanya, Kasumi adalah tipe orang yang suka maksa, sedangkan Nina lebih ke keras kepala dan tidak mau kalah. Disinilah bagian yang ngeselin dari Nina, karena pada banyak kesempatan, Nina malah kena masalah karena sifat keras kepalanya sendiri. Dan masalah paling fatal ada di episode terakhir, di mana Nina tetap ngotot untuk tampil, padahal sudah banyak orang yang mengingatkan kalau sebaiknya mereka jangan dulu tampil untuk saat ini. Tapi karena Nina keras kepala dan pengen tetap tampil, akhirnya mereka pun sepakat untuk tetap tampil. Dan setelah tahu konsekuensi dari keputusan yang dia ambil, Nina malah menyesal dan sekarang malah dia yang minta untuk tidak jadi tampil. Di saat semuanya sudah terlanjur berjalan. Mirip-mirip kayak cerita di Oshinoko Season 2, waktu si autor minta ceritanya untuk dirombak semua, padahal gladi kotor dan segala macam persiapan lainnya sudah berjalan. Karena hal ini, mereka pun memutuskan untuk mundur dari agensi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keputusan yang telah mereka ambil. Semua ini terjadi karena keputusan nekat yang Nina ambil atas dasar sifat keras kepalanya. Meskipun harus diakui kalau sifat keras kepalanya Nina yang justru jadi alasan kenapa band Toge Toge dapat terbentuk. Sama persis seperti band Pop Pipa dari anime Bang Dream yang juga bisa terbentuk karena sifat maksanya Kasumi. Sudah cukup ngomongin Nina, sekarang mari kita ngomongin karakter lain, yaitu Momoka. Momoka ini bisa dibilang cocok banget dipasangin sama Nina. Tipe karakter dewasa dan super sabar ngehadapin tingkah lakunya Nina yang suka emosian. Tapi di lain sisi, Momoka pun punya masalahnya sendiri yang bisa terselesaikan berkat sifat keras kepalanya Nina. Dengan kata lain, mereka berdualah yang jadi roda penggerak di anime ini. Ada banyak banget momen menarik dan juga lucu yang muncul dari interaksi mereka berdua. Dan satu hal yang paling gua suka adalah ngelihat Nina yang suka ngasih jari kelingking ke orang lain. Tidak jarang gue dibuat ketawa waktu ngelihat Nina yang suka ngasih jari kelingkingnya sembarangan. Dan salah satu momen paling lucu ada di bagian akhir episode 5, ketika Nina ngasih jari kelingkingnya ke si manajer, dan si manajer malah ngebalas balik dengan ngasih jari kelingking juga. Mereka berdua juga suka banget marah-marah, dan kalau lagi marahan, mereka sama sekali tidak kenal tempat. Padahal mereka lagi nongkrong di tempat umum, tapi mereka berdua sama sekali tidak peduli dan malah masih tetap sibuk marah-marahan. Nah, yang menarik, meskipun mereka berdua suka berantem, tapi anehnya pertikaian mereka berdua malah terasa lucu atau mungkin biasa aja daripada terasa serius. Rasanya tuh kayak lagi ngeliat dua orang bocah yang suka berkelahi, tapi tidak lama kemudian bakal balik main bareng lagi. Kayak gitu rasanya ngeliat hubungan para karakter di anime Girls Band Cry, terutama hubungan si Nina dan Momoka. Selain mereka berdua, masih ada beberapa karakter lain yang juga tidak kalah menarik. Mulai dari Subaru yang menurut gua sifatnya mirip banget kayak Soyo dari anime Maigo. Hanya saja, hatinya Subaru jauh lebih bersih daripada Soyo. Tipikal karakter cewek kaya yang dapat diandalkan dan untungnya tidak suka ngebuat drama kayak Soyo. Ada juga Tomo yang bisa dibilang tipikal karakter tsundere yang idealisnya terlalu idealis sampai ngebuat dia tidak disukai orang lain. Dan juga ada Rupa yang sampai saat ini masih sangat sedikit diceritakan. Cuma dari apa yang gua lihat, Rupa sepertinya adalah tipe cewek yang paling lapang dada dan selalu bersyukur. Mau ada masalah atau tidak, Rupa sama sekali tidak pusing. Dia justru malah senang ketika ngelihat teman-temannya saling berinteraksi. Mau itu lagi sedang senang ataupun lagi berantem. Karena semua interaksi itu merupakan bukti kalau mereka masih hidup. Dan Rupa bersyukur akan hal itu. Dia bersyukur karena masih mempunyai kerabat atau kenalan yang hidup. Karena dia tahu seperti apa rasanya kesepian. Kalau misalnya ada season 2, gue berharap semoga karakternya Rupa bisa digali lebih dalam. Karena secara background, Rupa adalah karakter yang paling menarik di antara mereka semua. Jarang-jarang nih gue bisa ngeliat karakter kayak gini, dan gue pengen tahu sejauh apa karakternya Rupa bisa dikembangkan. Oke, sudah cukup ngomongin soal cerita dan karakter. Sekarang mari kita ngomongin visualnya. Kalau kalian adalah tipe orang yang gak suka anime CGI, gue yakin kalian gak bakal suka sama anime ini. Soalnya mayoritas scene di anime Girls Band Cry menggunakan CGI. Cuma kalau dibandingkan dengan Bang Dream, gue berani bilang kalau visualnya Girls Band Cry jauh lebih bagus dan jauh lebih mulus daripada Bang Dream. Kalau kalian pernah nonton movie Slam Dunk yang baru yang pakai CGI di Girls Band Cry mirip banget kayak anime itu. Dalam artian, kalian gak bakal nyadar kalau lagi nonton anime CGI setelah nonton beberapa lama. Gue ingat banget waktu nonton Slam Dunk movie dulu. Awalnya kerasa aneh banget karena semuanya serba CGI. Tapi lama-kelamaan gue pun mulai terbiasa dan ujung-ujungnya malah terasa seperti lagi nonton anime biasa. Nah, feel nonton anime ini mirip banget kayak itu. Cuma, kalau ngomongin scene ketika lagi tampil atau konser, gua rasa Bang Dream masih jauh lebih memukau daripada Girls Band Cry. Terutama scene konser di panggung besar, kayak konser Budokan di Bang Dream Season 3. Dan yang terbaik menurut gua, konser Ave Mujika di episode terakhir Bang Dream Maigo. Nah, ada satu hal yang tidak pernah gua singgung sebelumnya. Tapi hal ini justru menarik perhatian gua ketika nonton Girls Band Cry, yaitu kostum. Dari semua anime musik yang pernah gua tonton, gua paling suka dengan kostum atau baju
baju atau seragamnya Girls Band Cry. Kostumnya simple tapi keren banget, apalagi bajunya Nina. Kalau mau dibilangnya, dari semua karakter di anime ini, karakter favorit gua adalah Nina. Murni karena kostum yang dia pakai kelihatan bagus. Contohnya tuh kostum yang dia pakai di konser episode 11 dan kostum yang dia pakai di bagian akhir opening animenya. Satu-satunya kostum yang gua rasa kurang cocok sama Nina cuma kostum yang dia pakai di konser episode 2. Nah, ngomongin opening Girls Band Cry jadi opening terbaik versi gua untuk anime musim spring kemarin. Soalnya gua udah dengar semua opening anime yang rilis di musim kemarin dan gua rasa opening Girls Band Cry jadi yang paling enak untuk didengar. Malahan kalau mau dibilang, alasan utama kenapa gua mau nonton anime ini karena gua suka banget dengar lagu openingnya. Kalau dibandingkan dengan anime musik lain yang pernah gua tonton, gua bakal taruh opening Girls Band Cry di urutan kedua dan nomor satunya tentu saja masih opening Bocchi the God. Nah, sekarang mari kita ngomongin bagian yang paling penting dari anime band musik, yaitu lagunya. Sebagai orang awam, gue cuma mau bilang kalau lagu di Girls Band Cry bagus-bagus. Hampir semua lagunya gue suka. Mulai dari lagu opening, lagu di episode 1, lagu di episode 3, lagu di episode 5, lagu di episode 7, dan lagu di episode 11. Gue cuma kurang suka sama satu lagu yang mereka bawakan di episode terakhirnya. Nah, tadi kan gue bilang tuh, kalau gue tertarik nonton anime ini gara-gara lagu openingnya. Dan setelah nonton episode pertama, gue malah kecantol gara-gara lagu yang mereka bawakan di episode pertamanya. Meskipun karakternya Nina ngeselin, harus diakui kalau suaranya Nina bagus banget. Malahan gue lebih suka vokalnya Nina daripada Tomori dari anime Maigo. Girls Band Cry ini betul-betul kebalikannya Maigo. Kalau di Maigo, mayoritas gue tidak begitu cocok sama lagu yang mereka bawakan di animenya, dan gue cuma suka 1 atau 2 lagunya doang. Tapi di Girls Band Cry, gue malah suka mayoritas lagunya, dan cuma lagu di episode terakhirnya yang gue kurang suka. Oh ya, dari tadi tuh gue bandingkan Maigo dengan Girls Band Cry terus. Bukan berarti gue mau ngomong kalau Maigo lebih jelek ya. Tolong dipahami baik-baik. Gue cuma pakai Maigo sebagai pembanding karena Maigo adalah anime band musik terakhir yang gue tonton. Dan kebetulan, anime ini punya banyak banget unsur yang saling bertolak belakang dengan Maigo. Ya, kayaknya itu aja sih yang bisa gue bahas dari anime ini. Kalau ngomongin kekurangan, buat gue sih anime ini cuma kurang nendang di episode terakhirnya. Padahal dari episode 1 sampai episode 11, lagunya bagus-bagus semua. Tapi masuk episode terakhir, lagunya malah kurang enak didengar. Tidak seperti Maigo dan Bocchi the God, yang lagu episode terakhirnya justru bagus banget. Sama, ada satu lagi yang gue rasa risih dari anime ini, yaitu premisnya. Karena semua karakter cewek di anime ini putus sekolah. Mereka sengaja berhenti sekolah demi bisa fokus ngeband, di saat tidak ada jaminan kalau band mereka bakalan sukses. Mungkin satu-satunya karakter yang masih sekolah dan tidak putus cuma Subaru doang. Bukannya apa ya, tapi secara tidak langsung, anime ini seperti mengglorifikasi siswa untuk putus sekolah demi mengejar impiannya. Secara premis memang kedengaran keren ya, tapi kenyataan tidak seindah itu loh. Dan terakhir, ketika gue nonton anime ini, entah kenapa gue merasa kayak lagi nonton anime yang penuh dengan filsafat kehidupan. Seakan-akan kayak mayoritas dialog di anime ini adalah pertanyaan tentang kehidupan. Sampai-sampai tuh gue kadang heran ya, gue ini lagi nonton anime musik atau lagi nonton anime filosofi. Tapi ya, kekurangan yang gue sebutkan tadi cuma hal minor doang. Dan secara keseluruhan, anime Girls Band Cry sangat asik untuk ditonton. Tidak heran kenapa animenya bisa dapat rating tinggi di My Anime List. Nah, itu tadi pendapat gue soal anime Girls Band Cry. Gimana pendapat kalian soal anime ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.